Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku semua, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang anjuran Rasulullah SAW untuk sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Pernahkah sahabat semua dilarang orang tua keluar rumah saat waktu maghrib? Ada yang mengatakan bahwa di waktu itu ada banyak setan yang berkeliaran. Larangan tersebut ternyata tidak sepenuhnya salah. Waktu maghrib mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Hal itu karena menjadi waktu dimulainya malam dan pertanda keluarnya bala tentara jin. Dijelaskan pula dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jangan lepaskan hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam sampai berlalunya awal isya. Karena para setan berkeliaran antara waktu terbenamnya matahari sampai berlalunya awal isya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itulah umat Islam dianjurkan melaksanakan sholat sunnah sebanyak 2 rakaat sebelum maghrib untuk menjaga diri dari gangguan setan. Untuk mengetahui penjelasannya secara lebih lengkap terkait anjuran sholat sunnah 2 rakaat ini, mari disimak videonya sampai selesai. 1. Maghrib adalah awal dari kejahatan malam. Larangan orang tua kepada anak-anaknya agar tidak keluar rumah saat waktu maghrib ternyata bukan hanya untuk menakut-nakuti saja, tetapi hal tersebut memiliki alasan tersendiri dari sudut pandang Islam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apabila datang gelap malam atau sore hari dimulai saat maghrib, maka halangilah anak-anakmu dari keluar rumah karena setan ketika itu berkeliaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam atau waktu isya, maka lepaskanlah mereka lagi. Hendaklah kalian menutup pintu dan berzikir kepada Allah karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu maghrib adalah awal dari kejahatan malam. Maksudnya adalah kejahatan malam hari jika sudah gelap dan dari kejahatan waktu purnama ketika telah terbenam. Dengan begitu, memasukkan anak-anak dan perempuan ke rumah saat waktu maghrib adalah bagian dari sunnah Nabi. Selain itu, disunahkan juga untuk menutup pintu di awal waktu maghrib sembari menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bertujuan untuk melawan setan dari jenis jin dan manusia. 2. Anjuran sholat sunnah 2 rakaat. Selain terdapat sunnah memasukkan anak-anak dan perempuan ke rumah serta menutup pintu, Rasulullah SAW juga menganjurkan agar umat Islam melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Abdullah bin Mughaffal al-Muzaini radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda yang artinya, sholatlah sebelum sholat maghrib. Hal itu diucapkan sebanyak 3 kali dan yang ketiga beliau mengatakan bagi yang mau. Perkataan itu maksudnya adalah agar umat Islam tidak menjadikan anjuran tersebut sebagai bentuk kebiasaan yang bisa memberatkan umat Islam. Tak hanya itu saja, dijelaskan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut. Sungguh aku melihat para sahabat Nabi SAW yang senior saling berlomba mengejar tiang-tiang untuk dijadikan tempat sholat ketika masuk waktu maghrib. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib yang bertujuan untuk melindungi diri dari gangguan setan bukanlah bagian dari sunnah.
sehingga sholat ini boleh ditinggalkan umat Islam. Rasulullah SAW hanya menganjurkan agar menjaga sholat sebelum maghrib karena setan dan sejenisnya selalu berkeliaran di sekitar manusia untuk mengganggu. Semoga video ini bisa menjadi pengingat sekaligus pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada sahabat dan keluarga kita agar kita semua dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.